Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Selasa 11 April 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ope hamu akadong aku nahina holongan, marsihohot jala sumu bau bamahamu, jala lam sumurung ma ulaun ni Tuhani, di bagasan ulaun ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah memahami dan meyakini bahwa Kristus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu adalah inti dan dasar iman dalam kekristenan. Keyakinan ini harus menjadi penggerak sekaligus menjadi pusat kehidupan secara utuh. Tidak sekedar parsial, tetapi utuh dan menyeluruh. Utuh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apakah cukup hanya sekedar memahami, mengimani, dan mengetahui tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Tidak. Setelah memahami hal yang terpenting tersebut, maka keyakinan tersebut harus menjadi penggerak dalam tindakan. Tindakan iman yang paling nyata adalah giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam nas kita hari ini, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebuah perkataan bijak berkata, kekalahan terjadi bukan ketika dia berusaha lalu gagal, tetapi ketika dia berhenti berusaha. Sebab usaha yang kesekian kali nanti, di sanalah dia akan menang dan sukses. Perkataan ini hendak mengatakan bahwa tidak ada orang sukses tanpa usaha, ketekunan, dan kerja keras. Bahkan para penemu paten seperti Thomas Alva Edison pun berhasil atas ketekunan dan kerja keras. Persoalannya tidak setiap orang mau tekun, bekerja keras, dan berprinsip pantang menyerah. Prinsip teguh dan tekun berjuang ternyata bukan berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan kekristenan. Sebagaimana jemaat Korintus yang bingung oleh pengajaran yang beragam, mereka menjadi tidak percaya pada kebangkitan tubuh, dan mereka juga mulai meragukan kalau Kristus bangkit dari antara orang mati. Karenanya, Paulus mengingatkan bahwa Yesus itu benar dan nyata bangkit dari kematian, dan kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan bagi semua orang percaya. Kebangkitan Yesus memberikan kita semangat dan harapan. Oleh karenanya, orang Kristen harus berdiri teguh dan tidak goyah. Tidak gampang menyerah, apalagi sampai berputus asa. Apapun kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan pengajaran sesat, tidak boleh menggoyangkan iman kita. Kita harus terus maju di dalam Tuhan
Sebab jika kita di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Giat dalam pekerjaan Tuhan harus dimaknai dalam tindakan, yaitu seluruh aktivitas dan pekerjaan yang bisa kita lakukan hanya untuk kemuliaan Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus memuliakan Kristus. Dalam pikiran juga demikian, harus dijaga, dikuasai, dan dikontrol. Karena aktivitas itu pun merupakan bagian dari giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Oleh karena itu, selalu giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah berkarya bagi Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini, di mana kami diingatkan melalui kemenangan Kristus, melalui kebangkitannya, menjadi kekuatan dan semangat bagi kami untuk menjalani dan memaknai kehidupan kami. Itulah yang selalu mendorong kami untuk hidup dan bekerja untuk Tuhan, dengan berdiri teguh dan tidak goyah. Dan kami akan selalu giat melakukan pekerjaan Tuhan, karena kami percaya bahwa apa yang kami perbuat untuk Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup yang tetap teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Immanuel.